RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Lihat lo on the mic ya. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on, monitor juga on and be ready to play on. Checklist modul suara gelombang para pendengar, angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama, bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara, dan tetap ada numero uno di udara. Terus 5,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di Sepada masih bareng Adi Sivers. Yes, ada Abid Putra juga teman Pro 2. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang hubungannya dengan UMKM. Nah, setuju banget teman Pro 2 yang sempat kemarin baca isu ya, spesialnya di TikTok. Karena viewersnya itu nembus lebih dari 8 juta. Hashtagnya aja gak tahu kenapa tuh dari awal terbit, bahkan di reaction dan juga di review sama banyak influencer, sampai akhirnya dia booming teman Pro 2. Karena Presiden Prabowo Subianto ini udah netepin peraturan pemerintah alias PP nomor 47 tahun 2024 yang ngatur tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil, menengah atau disingkat UMKM. Itu per Selasa 5 November 2024. Widih, jadinya sangat terbantu banget kayaknya UMKM dengan adanya peraturan seperti ini teman Pro 2. Nah, setuju. Dan hari ini kalau kita bahas berdua aja, jatuhnya bukan ngebahas, ngegibah. Daripada kita ngegibah yang ngawur-ngawur, lebih baik langsung aja kita datengin yang ahlinya ya. Masalah UMKM teman Pro 2. Hari ini kita kedatangan Ketua Forum UMKM Naik Kelas Kabupaten Buleleng, ada Bli Ketut Sumayana, dan juga ada Ketua UMKM Aluh Buleleng, dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Forum UMKM Naik Kelas Kabupaten Buleleng ada Bli Nyoman Suryanta. Selamat pagi Bli. Selamat pagi. Iya, buat teman Pro 2 yang menonton di live kita pagi ini tidak menemukan yang cantik. Kita lah penguasa paling ganteng di streaming ini ya sekarang ya. Nah, ini kita bahas bebas utang. Benar. Ya, istilahnya gimana kita kayaknya istilahnya angin segar bagi teman-teman kita yang punya usaha UMKM nih ya. Untuk bisa maju lagi kan, karena istilahnya dari segi kita dibantu gitu. Benar. UMKM. Jadi semakin banyak orang kayaknya ya pingin banget punya UMKM gitu ya. Iya benar. Nah kalau menurut pendapat dari Bli sendiri, kalau yang penggelut dunia UMKM kan pastinya ini angin segar ya. Apakah mungkin menurut Bli Suryanta dan Bli Sumayana ini hanyalah angin sepoi-sepoi atau bagaimana? Kita dari Bli Suryanta dulu deh. Oke. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pagi. untuk kesempatannya kakak-kakak yang luar biasa pagi ini. Cerah sekali, cuacanya juga luar biasa ya. Mantap. Oke. Dengan ditandatanganinya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 ini tentunya ada geliat positif terhadap pelaku UMKM. Iya. Terutama yang terdampak di masa COVID-19. Karena pelaku UMKM dan mungkin sektor usaha yang lain serta-merta terdampak dengan COVID-19 ini. Iya. Tetapi ada beberapa hal yang memang masih harus disosialisasikan lebih detail tentang syarat dan kondisi PP ini bisa diterima oleh pelaku UMKM dan sektor-sektor usaha lainnya.
Iya. Justru itu sepertinya yang akan lebih menjadi prioritas untuk perhatian kepada masyarakat, sehingga kita ini tidak salah berasumsi begitu. Nah, Justru mungkin menurut saya kalau dampaknya tentu akan berdampak positif. Di highlight ya, dampaknya pasti akan positif terhadap pelaku UMKM. Nah. Silakan, selanjutnya saya berikan waktu kepada Beli saya yang ganteng ini. Beli Semayana, untuk menjelaskan. Karena kalau kemarin di flyer itu kan pakai kacamata ya. Iya. Itu kalau datangnya ternyata belinya pakai kacamata nih, aku ambil kacamata deh ini. Iya. Biar kita kaplan kacamata Berempat kacamata ya. Kali 2 8 tuh. Bagaimana Beli? Gimana Beli? Oke, terima kasih banyak ini atas waktunya untuk kakak-kakak yang mendengarkan juga. Yap. Jadi dengan adanya peraturan yang sudah ditandatangani ini, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, memang announcement-nya itu seperti angin segar untuk UMKM. Tapi tetap saja highlight-nya sih keren gitu kan, angin segar, penghapusan piutang atau utang daripada UMKM. Iya. Cuman setelah ditelusuri kami di UMKM ternyata kalau masih bisa bayar itu nggak dihapus gitu kan. Berarti belum nyampe nih. Belum nyampe ini. Belum nyampe. Oke. Nah, artinya kan perlu ditelusuri juga memang. Artinya untuk beberapa tunggakan atau utang macet yang memang ternyata di sana adalah ada beberapa syarat juga yang menjadi ketentuan. Nah, artinya di sini sebetulnya juga kemungkinan kalau saya lihat juga daripada menangani sesuatu yang sudah tidak akan bisa ditangani, gitu kan. Jadi hapus saja kan, begitu mungkin ke pemikiran daripada Bapak Presiden kita saat ini gitu kalau menurut saya. Wah, itu benar-benar mengacu sama pendapatnya Pak Maman ya, selaku Menteri UMKM kita, yang menggarisbawahi waktu itu hanya untuk UMKM yang benar-benar tidak bisa membayar. Betul. Tidak punya kemampuan bayar lagi ya. Gitu. Nah, kalau situasi di Singaraja sendiri gimana? Kira-kira? Ada nggak UMKM yang seperti itu? Itu jadi pertanyaan kita Nah, sekarang. Kalau di forum UMKM naik kelas di semua anggota kami untuk saat ini Astongkare ya. Semuanya masih aktif bisa bayar cicilan. Nah, kayaknya berasa kayak wah, kayaknya lebih enak kayak gitu dengernya gitu ya. Kayak berasa kayak berarti semuanya jalan ini UMKM-nya gitu kan. Iya, berarti jadi lancar gitu. Lancar. Dengan kita bisa membayar hutang-hutang yang kami gunakan untuk sebagai modal kerja, itu artinya kan bisnis kami jalan. Sebetulnya tidak ada UMKM ataupun masyarakat yang berharap untuk tidak mampu bayar. Iya. Karena pasti kalau udah tidak mampu bayar, artinya pasti ada sebuah kendala finansial yang memang bisa digarisbawahi sudah bobrok atau tidak bagus lah dalam artian dari segi perekonomiannya. Oh, berarti perlu sedikit diluruskan ya. Kalau di media sosial itu soalnya yang terutama yang kesebar kan, UMKM hutangnya dihapus nih. Terus masing-masing daerah semua yang punya hutang UMKM gede bebas dong berarti gitu. Apa kita ngutang lagi kali ya? Kan memicu untuk ngutang lagi jadinya kalau kami ada penghapusan kayak gini. Sekarang dihapus, nanti tahun depan ngajuin lagi gitu ya. Nah, tapi ini kan masalahnya kan bukan seperti itu. Ini adalah bagi UMKM ya secara garis bawah yang tidak sama sekali mampu membayar. Alias yang bisa dibilang tanda kutip mungkin mungkin bangkrut bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, itu dia tuh. Ini nih sesuatu hal yang unik yang perlu kita bahas juga, kita diskusikan di sini. Karena ini masih banyak yang belum jelas ya sebenarnya. Jadi fakta uniknya dari sumber yang kita baca bersama mungkin PP nomor 47 ini menyatakan bahwa yang bisa menerima adalah yang dinyatakan kreditnya macet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah masuk hapus buku dari perbankan. Ya. Kemudian yang ketiga, sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Yang keempat, ini yang perlu kita clearkan lagi bahwa rentang waktunya kurang lebih di 10 tahun. 10 tahun. Ya kan? Nah, yang kita bisa diskusikan di sini, selama kita punya hutang nih, Pak Tut semua, ini kita nggak bisa bayar 1 tahun, itu semuanya udah gimana hutang kita? Kalau kita punya anggunan kita pasti udah diambil. Ya kan? Iya juga sih. Nah, ini bagaimana caranya mengklasifikasikan sebuah hutang dari UMKM yang rentang waktunya 10 tahun? Ini semuanya udah
mungkin kalau kita katakanlah saya berhutang, kemudian saya 1 tahun nggak bisa bayar, pasti aset saya udah diambil dong. Iya, harusnya sampai Ya udah sekecil tarik. apapun itu ditarik Iya, pasti ya. ditarik kan. Heeh. Nah, ini otomatis hutang itu selesai. Iya, Ya karena kan? sudah ditarik Karena asetnya. asetnya udah ditarik. Nah, Iya. nah ini mungkin ini yang perlu kita. Iya, ada Ya, mungkin clearkan lagi. ada special case-nya itu Oke. sampai 10 tahun gitu kemudian Iya. dia. Itu yang mungkin perlu diperjelas lagi dalam Iya. permasalahan ini. Cuman dan lagi satu, kalau misalnya sampai dia dibebaskan hutangnya, tidak menutup kemungkinan kedepannya UMKM itu yang dihapuskan hutangnya ini juga terancam, karena kan dihitung tidak sukses gitu, tidak lancar, Tuh, makanya ditarik. Dipertanyakan tuh nanti tahun depan didanai lagi. Tapi istilahnya udah ditarik kayak begitu masih ada harapan nih kira-kira bisa nggak lagi nggak ya gitu. Ya. Iya, karena udah dihapuskan nanti. Nah, untuk kemungkinan nanti mungkin di blacklist atau gimana gitu. Berarti Singaraja Buleleng ini termasuk salah satu yang selain lancar ya, karena masih bayar utang, Iya. termasuk yang sukses juga berarti Bli. Ya. Betul. Jadi kalau saya ingin menambahkan lagi, kalau kita memang mencari hutang ya Iya. di UMKM itu tentu yang tadi dijelaskan sama Bli Nyoman Suryanta itu kan pasti pakai anggunan. Iya. Ya kalau udah 10 tahun macet ini kan tanda-tanya juga. Nah, UMKM yang mana dan bagaimana? Apakah ini UMKM yang memang mereka meminjam pinjaman di perbankan tanpa anggunan atau yang memakai anggunan? Kalau yang memakai anggunan harusnya udah selesai. Betul. Ya kan? Iya Ya. sih. Nah, sesuai dengan peraturan perbankan juga untuk peminjaman dana yang di atas 100 juta itu pasti pakai anggunan. Iya. Kan begitu. Mungkin hanya yang mereka yang di bawah angka 100 juta itu. Iya, iya. Atau mungkin ada sebuah kebijakan khusus yang pernah diberikan sehingga mereka diperbolehkan mendapatkan pinjaman tanpa anggunan. Saya sampai saat ini mencari pinjaman tanpa anggunan nggak ketemu-ketemu gitu kan. Kalau ada kita juga mau ya. Kalau ada kita juga mau. Nah, makanya aku tuh sebagai Gen Z mewakili banyak perasaan kan. Mumpung belum ditarik gitu loh. Besok buka bisnis UMKM nih. Lumayan Kayaknya gitu. lebih seru kalau ada pinjaman tanpa cicilan. Itu jatuhnya bukan minjem Bli, gitu Bli. Itu Kan minta, ngasih minta. hibah tuh ya. Tapi keren banget loh kalau gitu. Kan nggak ada cicilan ya. Terus kita dapat uang banyak nih. Tinggal ngambil aja. Iya. Kamu dapat uang dari mana? Dari cocolan. Diambil lagi. Yakin tuh banyak banget nasabahnya pasti ya. Tapi masalahnya sekarang apa kan nggak mungkin ada kan. Nah, yang jadi pertanyaan juga istilahnya kalau memang semua UMKM ya istilahnya mampu seperti itu, nah ini peraturannya bagaimana kan itu jadi Betul. pertanyaan. Jadi ini sasarannya siapa? Iya, UMKM sasarannya yang siapa? mana? Makanya menjadi pertanyaan kami juga di forum itu, ini UMKM yang mana dan yang bagaimana yang akan menjadi sasaran? Karena menurut kami kalau di Buleleng itu sendiri semua yang meminjam uang di perbankan itu pasti pakai anggunan gitu. Dan juga seperti yang kita jelaskan tadi, kalau sudah punya hutang ya pasti dibayar. Kalau sampai 10 tahun tenggang waktunya tidak dibayar, maka harta benda kami pasti sudah habis disikat. Betul. Gitu kan? Betul. Maka udah bukan UMKM lagi tapi rakyat miskin terlantarkan ini jadinya gitu kan. Benar. Sudah bukan kurang mampu lagi. Udah tidak mampu. Sudah tidak mampu, bukan Iya. kurang gitu. Soalnya nggak ada apa kan gitu ya. Tapi berarti belum ada kejelasan gitu ya Beli ya, untuk istilahnya dalam yang syarat 10 tahun. Sedangkan yang tadi itu yang 1 tahun aja asetnya udah ketarik. Betul. Berarti untuk bagian sana yang perlu digarisbawahi kalau itu belum dikasih kejelasan gitu dari Nah, pemerintah. ini kan masih rancu kalau kita bilang. Iya, masih rancu. Kami berpikir ini keputusannya masih rancu dan target segmentasinya juga masih belum diketahui sampai ke ranah mana. Kalau kami baca dari peraturan yang sudah ada ini ya masih tanda tanya juga gitu kan. Iya sih. Kecuali ya memang secara signifikan memang dinyatakan ke UMKM secara keseluruhan ya kami senang banget sih gitu.
Waduh. Oke, kita sudah mulai mendekati pinggir jurang. Kita mau undang teman Pro 2 yang pengen kirim komentar kamu juga tentang kebijakan ini ya, teman Pro 2, dari pemerintah kita, spesialnya dari Bapak Presiden Republik Indonesia tentang PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang UMKM. Kira-kira komentar kamu gimana? Pendapat kamu gimana? Langsung aja kirimin voice note atau chat atau komennya di 0811 399 1054. Bisa di Facebook, Instagram, TikTok di RRI_Singaraja, dan jangan lupa juga bisa di YouTube channel kita ya. Untuk komen di RRI Singaraja Official. Dan juga bisa di live chat di RRI Digital. Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat ya, dalam rangka untuk menjaga kelangsungan usaha pelaku-pelaku UMKM ya, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 47 tahun 2024 ya, tentang penghapusan kredit piutang macet UMKM pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Jadi kebijakan ini dilakukan adalah bagaimana nanti usaha-usaha yang tentu terkait dengan sektor-sektor dimaksud ya dapat tetap berjalan secara optimal dan terjaga kelangsungannya. Nah, kalau kita lihat baca PP dimaksud itu diamarkan bahwa yang akan difokuskan mendapatkan menjadi sasaran ya penghapusan piutang macet adalah bagi pelaku-pelaku UMKM yang memang terdampak ke bencana alam, kemudian juga terdampak COVID ya, termasuk juga ada bencana gempa bumi dan lainnya, yang memang tidak mampu lagi, tidak sanggup untuk melakukan kewajiban untuk melunasi ya utang-utangnya gitu. Nah, itu pun juga khusus diperlakukan bagi utang-utang yang memang jangka waktunya hingga sampai dengan 10 tahun. Jadi betul-betul nanti dilakukan secara selektif ya, dilakukan secara selektif, dan tentu kami saat ini sedang menunggu ya peraturan pelaksanaan berupa surat edaran atau petunjuk-petunjuk teknis dari Kementerian UMKM ya dalam hal ini, untuk bisa nanti memfasilitasi dan nanti bekerjasama tentu dengan lembaga-lembaga himbara ya perbankan yang nanti akan melakukan eksekusi, yang nanti akan melakukan tindak lanjut ya secara langsung terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian apa yang nanti kita lakukan, tentu kami tetap berkoordinasi kepada pemerintah provinsi, kemudian juga menunggu Juknis, Juklak, petunjuk teknis pelaksanaan daripada PP 47 2024 ini, dan kita juga akan siap nanti akan melakukan sosialisasi lebih lanjut, dan tentu dengan lembaga-lembaga perbankan lainnya bersama-sama tentu melakukan upaya agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini betul-betul bisa dilaksanakan untuk memudahkan upaya menjaga kelangsungan usaha dari pelaku-pelaku UMKM. Nah, kemudian satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan di sini bahwa pemahaman terkait dengan akses pembiayaan UMKM ya, termasuk juga literasi keuangan UMKM ini menjadi suatu hal yang penting, sehingga kita berharap nanti betul-betul pelaku-pelaku UMKM memahami jadi apa manfaat, fungsi, dan seberapa maksimal kaitannya dengan program-program bantuan keuangan atau permodalan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk menjaga kelangsungan usaha, sehingga betul-betul permodalan, akses pembiayaan dari perbankan ya yang didapatkan oleh UMKM betul-betul bisa dimanfaatkan secara produktif untuk menunjang kelangsungan usaha. Dan ini sudah kita lakukan melalui program-program dampingan, pembinaan, yang tujuannya adalah bagaimana betul-betul pelaku UMKM bisa tetap eksis ya, bisa tetap tangguh ya dalam menjalankan usaha, dan langsung kali bisa terus berkembang menjadi UMKM naik kelas yang punya daya saing, dan ke depan kita dorong menjadi UMKM go digital. Demikian barangkali, sukses semua. Wah,
Setuju banget ya, itu doa paling dalam tuh. Istilahnya Biar harapan lancar, semuanya gitu ya. makin maju ya UMKM naik kelas. Buleleng tentunya biar makin bisa dilancarkan. Cuman dari pendapat Pak Kadis tadi, teman Pro 2 ya, itu salah satu komentar langsung dari Bapak Kepala Dinas Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng, Dr. Andus Dewamade Sudiarto MSI ya. Jadi kalau kita lihat ada yang di garis bawah itu seperti yang kena bencana alam, terus mengalami istilahnya pandemi COVID-19 gitu. Nah kalau di Singaraja sendiri masa pandemi gimana, Bli? Kalau di masa pandemi, sebenarnya kalau dari perbankan kan memang udah ada beberapa kebijakan juga dari pemerintah ya, seperti relaksasi pembayaran pokok, gitu kan. Jadi pada saat COVID itu kami para UMKM atau pengusaha itu boleh pengajuan hanya bayar bunga saja selama COVID itu. Dan bahkan juga kalau kami tidak melakukan pengajuan hanya bayar bunga, kalaupun kami bisa bayar pokoknya, itu ada potongan sampai 50% bunganya. Baik itu untuk KUR maupun beberapa pinjaman yang justru dibayar atau dibantu oleh pemerintah secara langsung. Jadi sebetulnya support dari pemerintah ini memang udah luar biasa sekali untuk kami di UMKM. Apalagi dengan gebrakan yang dilakukan sama Dinas Dakperinkop Kabupaten Buleleng melalui forum UMKM naik kelas ini, kami bersinergi bersama-sama untuk menguatkan barisan agar bisa saling mensupport satu sama lainnya. Oke. Kendala istilahnya kendala terbesar yang dialamin sama forum UKM naik kelas ini sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini gitu ya. Dan kedepannya kan pasti akan ada tantangan-tantangan baru lagi karena tidak menutup kemungkinan ada banyak pebisnis yang tidak mendaftarkan dirinya ke UMKM. Ya. Kayak gimana itu, Bli? Oke, kita mengacu pada COVID-19 ya. Iya, mengacu pada COVID-19. Sebenarnya sebuah asosiasi atau komunitas ataupun organisasi yang bergelut di bidang usaha, salah satunya ya forum UMKM naik kelas ini, kemudian ada UMKM Aluh juga. Komunitas atau asosiasi ini adalah sebuah bentuk nyata untuk kita menjadi tempat sharing, diskusi. Kemudian secara tidak langsung kita ada sebuah penguatan mental untuk menghadapi yang namanya sebuah kondisi seperti kemarin COVID-19 yang begitu besar dampaknya. Artinya begini, kalau kita tidak ada di komunitas itu, maka pikiran kita itu tidak akan kayak nge-freeze gitu. Apa yang harus kita lakukan di posisi seperti sekarang gitu. Tapi di dalam komunitas dan asosiasi ini, itu kita ada sebuah ide-ide yang datang mungkin dari kawan, dari teman sana. Oh ternyata kita bisa melakukan ini loh pada saat COVID. Yang mana mungkin main bisnis kita saat itu mungkin lagi agak stuck nih, agak nggak bisa jalan gitu kan. Tapi ada peluang di sini, ada peluang di sana. Jadi pikiran kita tetap bisa optimis untuk bisa untuk lanjut, melanjutkan sebuah usaha dan lanjut untuk membayar cicilannya. Jadi komunitas ini saya sangat yakinkan bahwa ini adalah sebuah faktor pendukung penting kita untuk membuat pikiran kita tetap ke arah positif gitu. Gitu menurut saya. Dan itu jadi salah satu hal kuat dan ternyata sejalan ya sama salah satu pendapat yang sempat diungkapin sama Pak Edi selaku sekjennya dari Asosiasi UKM Indonesia yang sempat bilang kalau memang walaupun nantinya ini dicabut hutangnya bukan berarti UMKM itu stop tidak bergerak gitu. Malah harusnya semakin berniat untuk kebut lagi biar nggak digratiskan terus kan di tahun-tahun berikutnya gitu. Aset habis, negara juga menggratiskan dan tidak ada kemajuan di masing-masing daerah gitu. Dan syukurnya Buleleng selamat guys. Buleleng aman. Songkaru Buleleng aman karena Buleleng tidak bergerak full di pariwisata. Buleleng masih kuat di pertanian dan perkebunan. Jadi di sisi itu kita masih bisa bergolak. Berarti dari segi kalau kita lihat secara keseluruhan dari semua sektor UMKM yang ada di Buleleng tuh saat ini stabil. Kalau dibilang stabil saat ini ya kita ngomong saat ini stabil. Saat ini. Tapi di masa COVID itu tentunya banyak goncangan juga gitu. Tetapi masih bisa. Karena apa di sekian kabupaten kota di Buleleng di Bali hanya Buleleng yang
survive waktu itu di masa Covid. Wih, Buleleng nih bosku, keren UMKM Buleleng yang ternyata survive banget di posisinya di COVID-19 gitu kan. Apalagi ya semakin sekarang kita lihat makin banyak yang maju juga gitu. Tapi emang gokil banget ya itu pandemi, serangan pandemi itu benar-benar karena lockdown. Jadi orang-orang nggak bisa terjun langsung ke sektornya masing-masing dan cuman bisa ada di rumah. Tapi dari UMKM Buleleng sendiri tetap bisa maju gitu. Nah kalau boleh tahu nih Blia, waktu pandemi sektor mana yang benar-benar paling ya istilahnya paling tercekek lah waktu itu gitu, yang benar-benar macet banget nih, tapi harus dibangkitkan nih sama forum UMKM naik kelasnya Buleleng gitu. Harus naik kelas, pokoknya nggak boleh tinggal kelas nih gitu. Pokoknya mikir banget deh gimana cara jalan keluarnya gitu. Dari sektor mana nih? Pertanian kah? Pariwisata kah? Kalau dari sektor sebenarnya semua kena ya. Semua kena. Secara keseluruhan mayoritas pasti kena. Mungkin hanya beberapa sektor seperti kesehatan itu masih bisa masuk lah. Kemudian untuk pangan juga masih bisa bergerak. Tapi pangan pokok yang lebih tepatnya. Sedangkan kalau pangan yang sekunder seperti cemilan dan sebagainya pasti kena juga kan. Kalau pada saat Covid di tahun pertama tahun 2020 itu masih aman. Karena stok uang daripada masyarakat itu hasil sisa tabungan itu masih cukup banyak mungkin ya. Jadi mereka belanjanya itu malah lebih galak gitu kan. Karena diam di rumah, nothing to do, duitnya banyak gitu kan. Nah, cuman beratnya itu di kami di UMKM itu di tahun 2021. Di mana masyarakat itu udah betul-betul stok dananya mungkin udah habis. Jadi mau jual apa aja itu udah nggak laku gitu kan. Bukannya nggak butuh, tapi mereka nggak punya uang gitu. Nah, di sana kita terus menggeliat dan tentu kita mengurangi beberapa sektor cost saja untuk bisa bertahan. Jadi modenya hanya mode bertahan. Ya. Survival. Ya, untuk survival aja. Dan kami di forum maupun di Suka Duka Aloh ini lebih banyaknya ya berdiskusi saja, berdialog, berdiskusi, dan bagaimana agar kami itu mengabaikan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan cost berlebihan. Dan untuk dari segi produktivitas pun kami ya bisa dibilang slow down lah. Wah. Yang penting survival dulu. Ya benar. Ya. Survive. Jadi waktu pandemi berhasil ke mode bertahan. Habis pandemi mode menyerang. Bangkit lagi bosku sampai bisa bayar hutang. Jadi tadinya 344 jadi 443 sekarang. jadi karena bisa bayar hutang berarti kita bisa simpulkan rumusnya bayar hutang sama dengan UMKM-nya sukses. Karena nggak punya hutang jadi tidak dibebaskan. Cuma berdua kita dengar pendapat dari Pak Agung Sueca. Ini salah satu dari perbankan Indonesia spesialnya di Bali dan Singaraja juga terkait dengan adanya peraturan pemerintah dari penghapusan piutang UMKM ini. Let's go. Sekedar berbagi, menyikapi berita terkait peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Yang termasuk kriteria PP tersebut di atas adalah 1. Nasabah Bank Himbara atau singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara. Kedua, terdampak permasalahan seperti bencana alam dan gempa bumi. Kriteria tersebut tidak termasuk pada BPR, walaupun beliau-beliau adalah nasabah UMKM, petani maupun nelayan. Demikian penjelasan tentang PP nomor 47 2024. Agar nasabah-nasabah UMKM mengerti tentang hal tersebut. Mungkin itu yang bisa dijelaskan sedikit gitu ya dari pihak perbankan gitu ya. Iya, dan ternyata pihak perbankan juga ini ya mode ketar-ketir juga sebenarnya. Ya karena istilahnya kan penyedia uang gitu kan, penyedia uang, sedangkan istilahnya yang seharusnya kembali ini malah harus istilahnya ada kebijakan seperti ini gitu guys. Iya, jadi banknya udah nunggu kan. Ya nunggu. Bulan depan bayar nih. Harusnya. Digratisin ternyata. Lah gimana gitu. Iya. Mungkin itu curhatan isi. Terima kasih banyak buat Pak Agung Sueca sudah mencurahkan isi hatinya mewakili perbankan yang ada. Kalau dari sektor pertanian sendiri dan juga dari kelautan, apalagi dari pariwisata, itu dari beberapa tren yang ada di TikTok ya. Kayak kemarin tuh misalnya yang pupuk. Jadi istilahnya itu udah dibuat kalau pemerintah sebenarnya ingin menyelamatkan masyarakat lewat ini kebijakan-kebijakan seperti ini, dibebaskan di ini segala macam. Cuman mungkin masih belum plong.
Masih belum jelasnya tuh belum ya masih belum clear sih belum sebenarnya clear tataran gitu. eksekusinya ya. Iya. Ya. Dan kalau misalnya dikasih kejelasan yang kayak ini dan kalau bisa sekalian datanya kali ya. UMKM ini jadi lebih ke transparan gitu. Harapan Beli sendiri yang selaku istilahnya dari forum UMKM naik kelas Buleleng, apa harapan Beli terkait dengan PP ini ke depannya disempurnakan seperti apa dari pandangan Beli? Kalau kami di forum UMKM naik kelas ya kembali di awal aja. Kalau memang mau dihapus hutangnya, hapusnya sekalian semua gitu kan. Seneng udah UMKM. Udah. Jadi nggak pandang bulu ya, harus semua Harus semuanya bareng-bareng udah aja. gitu ya. Sekalian aja dihapus gitu kan. Jadi nggak abu-abu seperti sekarang gitu kan. UMKM yang mana, yang bagaimana kan begitu. Dan kalau kita baca lebih detailnya lagi, itu lebih ke sektoral pertanian maupun perikanan. Nah, itu pun adalah hasil daripada proyek-proyek pemerintah yang memang disalurkan ke masyarakat. Yang tentunya pada saat itu banyak memang kalau di pedesaan itu masyarakat itu tidak siap menerima pinjaman tersebut tapi dipaksakan. Sehingga ya mau nggak mau mereka harus menerima itu dan sekarang mereka ditagih kan nggak bisa gitu kan. Ya, ada beberapa memang proyek seperti itu. Jadi di sini tidak bisa dibilang mungkin pemerintah melihat juga daripada kegiatan-kegiatan tersebut bahwasanya agar masyarakat tidak terbebani dan mereka bisa meminjam uang lebih aktif lagi. Jadi harapannya ya seperti yang kita bahas tadi, dikelirkan lagi sektor mana saja dan dari model pinjaman yang bagaimana ini yang akan dihapuskan gitu. Modelnya. Ya, kan banyak soalnya ya. Iya banyak soalnya kalau Iya. kita berbicara model pinjaman yang memakai anggunan harusnya udah nggak ada gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau ini adalah proyek pemerintah yang melalui perbankan, nah itu beda cerita. Apakah proyek itu memang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu atau memang proyek itu dipaksakan untuk terlaksana saja hanya sekedar mencapai target gitu kan. Target agar dana itu tersalurkan, tapi sebenarnya masyarakat nggak mampu untuk mengelola itu. Karena diberikan modal kerja, tapi masyarakat tidak diberikan edukasi untuk dalam pengelolaan dana yang didapatkan. Maka ini perlu diklarifikasi lagi proyek untuk pinjaman yang modal bagaimana gitu. Baru kita bisa lebih berkomentar lebih banyak lagi. Iya, pinjaman yang model bagaimana. Apalagi sempat ada studi tuh yang bilang sekitar ada 6 jutaan debitur ya yang sekarang tuh masih dalam proses pemantauan. Nah, 6 juta loh itu. 6 juta. Itu berapa? Banyak banget ya. Aduh, udah kayak patungannya Genzi tuh, kamu 6.000 aku 6 juta. Rada-rada gimana Berarti gitu. dari sini kita bisa melihat ya istilahnya kejelasannya lah ya. Menuntut kejelasan seperti apa atau UMKM yang mana yang istilahnya pinjamannya seperti apa yang dibantu gitu ya, atau istilahnya secara peraturan berlaku juga gitu. Betul. Ya. Jadi terkesan kami di UMKM ini kan betul-betul kayak anak bayi ya. Anak bayi yang nggak bisa apa-apa dan memang harus dibantu terus untuk berdiri kan begitu. Jadi di nama UMKM ini terus digaung-gaungkan, disupport dan dibantu sekarang seperti penghapusan utang ini terkesan secara menyeluruh. Padahal ini adalah masih tanda kutip juga gitu, ada tanya juga buat kami di UMKM. Tapi branding kami di UMKM ini bisa saja ya menciut juga kan, yang menyebabkan bahwasanya ini UMKM banyak dong, enak dong utangnya dihapus gitu kan. Padahal Rp1.000 pun nggak ada yang dihapus gitu kan. Iya, karena masih bisa bayar ya. Iya, ternyata ketentuannya masih banyak sekali di sana. Iya, benar. Udah dihapus bukukan udah 5 tahun, macetnya udah minimal 10 tahun gitu kan. Dan pastinya nggak ada anggunan di sana. Gitu. Nah, iya juga ya. Iya. Jatuhnya malah akan memicu munculnya spekulasi baru. Iya. Karena kan kalau bisa bayar sukses itu tidak mendapat istilahnya dalam tanda kutip kemudahan dihapuskan. Jadi akan ada spekulasi tuh. Nggak usah aja dibayar ya kan biar kita tunggu aja 10 tahun ke depan biar nggak bayar kan jadi jalan tol ya biar nggak jadi UMKM usaha mikro kecil biar jadi usaha makro makro kaya menaik gitu jadi akan muncul spekulasi kayak gitu.
Apalagi media sosial tuh kenceng banget sekarang. Iya, jadinya banyak ya masyarakat jadinya berpikirnya kayak begitu. Iya, dan semoga nggak ada sih ya. Ya. Ini cuma sedikit intermezzo aja teman Freddy ya, sama tahu istilahnya yang namanya kita kewajiban bayar utang ya udah tetap gitu ya. Tapi kalau ada kebijakan seperti ini nanti kita bakal minta kejelasan ya. Istilahnya kita masih menunggu kejelasannya. Setuju. Untuk dari pemerintah sebenarnya ini asal secara spesifik ini kemana? Ya. Kalau misalnya ini tapi dari ketua sendiri ya, Bapak Ketua sendiri juga istilahnya kayak punya harapan kalau misalnya memang harus dihapuskan ya udah semua aja gitu ya. Dari dalam hati nurani paling dalam saya setuju. Biar kita ikutan dulu gitu Nah, ya. itu dulu. Ya kalau sekarang kan UMKM ini dianggap, enak nih utangnya dihapus gitu kan. Itulah UMKM yang mana? Kami nggak menerima gitu kan. Ya, Ya udah setuju biar banget kami kena dampaknya sekalian aja dihapus gitu kan. Nah, dan teman Pro 2 kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Yang pasti pengen kirim komentar kamu langsung gaskan. Aku sapa dulu. Ada Dapur Bu Willy, ada Komerati, dan juga ada Pasar Reksa yang udah ikutan. Nanti aku bacain komennya buat teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Mengenai PP 47 tahun 2004 tentang penghapusan utang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah di bidang pertanian khususnya perikanan, perkebunan dan peternakan itu akan memberikan angin segar buat usaha mikro kecil dan menengah ini bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena ini adalah sektor bidang-bidang yang sangat membantu masyarakat kecil yang kesulitan keuangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja. Dan itu UMKM ini juga diberikan kesempatan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan keuangan tanpa harus terbebani oleh utang yang sulit dilunasi. Nah, kebijakan ini dapat mengurangi beban psikologis dan finansial bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Namun dalam realitanya nanti barangkali akan dikeluarkan persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi utang mikro kecil dan menengah ini tidak semudah apa yang dibayangkan, sehingga di sana akan ditetapkan syarat-syarat yang sudah, misalnya contohnya apakah sudah dilakukan restrukturisasi utang, sudah jalan apa tidak itu. Nah, ini saya kira itu yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Nah, itu dia teman Pro 2. Mungkin Itu, sedikit statement ya. Satu komentar gitu ya, pendapat dari Bapak Ketut Suwardika SEMM yang udah ngasih kita satu gambaran juga bahwa adanya PP ini satu sisi menguntungkan untuk yang dibebaskan, tapi satu sisi untuk yang tidak dibebaskan masih memiliki tanda tanya gitu. Karena tentunya masing-masing UMKM di setiap daerah seluruh Indonesia itu mereka punya program-program tersendiri gitu untuk survival, bertahan masa pandemi dan bangkit setelah masa pandemi. Kalau untuk di Buleleng sendiri program-programnya itu seperti apa, Bli? Kalau di Buleleng, kalau dari Forum UMKM Naik Kelas, kami sudah menjalankan beberapa program. Itu salah satunya yang kami angkat topiknya itu adalah untuk pemberdayaan dan bagi sahabat difabel. Nah, dari sahabat difabel ini dari 3 bulan yang lalu ya. Beli Jero, dari 3 bulan yang lalu kami memberikan pelatihan untuk sahabat difabel itu untuk pelatihan barista. Nah, jadi agar ini untuk difabelnya yang bisu tuli. Nah, bisu tuli kami memberikan pelatihan bekerja sama juga dengan Dakprinkop dan juga Plut Buleleng. Itu kami memberikan pelatihan dan juga sama ICA di Buleleng dan juga BSC Buleleng Social Community. Itu kami membuat gebrakan untuk memberdayakan sahabat difabel untuk menjadi seorang barista. Nah, apakah hanya sampai di sana? Tidak. Kami juga memberikan peluang untuk mereka dalam berwirausaha, yaitu kami meminta izin kepada Kadisdak Prinkop untuk memberdayakan kedai yang ada di Plut Buleleng.
Nah itu sudah diberikan izin untuk dikelola oleh sahabat difabel bisu dan tuli yang kami bina ini, dan mereka beroperasi di sana untuk menyediakan kopi. Nah konsep yang kami angkat di sana adalah coffee talk. Karena orang-orangnya atau baristanya itu bisu dan tuli nggak bisa bicara, jadi biarkan kopinya yang berbicara. Gitu. Keren banget programnya. Kopi talk. Inovasi nih. Kopi talk tuh. Ya. Terima kasih sudah menjawab banyak yang kopikiran. Jadi selain itu juga kami juga beberapa kali sudah melakukan business coaching clinic terhadap beberapa teman-teman di UMKM Kabupaten Buleleng untuk berdiskusi perihal dari permasalahan di manufacturing sampai ke pemasaran, dan tentu kami juga saling support satu sama lainnya. Nah kalau di kegiatan forum UMKM naik kelas ini juga bersinergi banyak dengan Suke Duka Aloh juga. Nah nanti spillnya dari Beli Nyoman Suryanti yang selaku ketua daripada Suke Duka Aloh Buleleng. Terima kasih Pak Tut. Dan ini jadi salah satu alasan, faktor kedua, ternyata ada program-program yang istilahnya di luar ego, yang penting menghasilkan gitu ya. Bukan cuma cuan, tapi rasa kemanusiaannya jalan juga gitu. Dan tentunya teman-teman kita yang disabilitas juga bisa ikut merasakan suksesnya UMKM Buleleng gitu ya. Dan buat teman Pro 2 nih, aku mau sapa komentar-komentar kamu yang udah masuk. Ada dari Pasar Reksa, dengan adanya forum UMKM naik kelas ini, bersyukur ada tempat bagi kami pelaku UMKM bisa saling sharing dan menguatkan di forum ini. Rahayu, Kenda dan Idola Tiangi, Beli Suma dan Beli Jero. Asik. Terus ada juga dari Komirati, semangat UMKM naik kelas. Oke, Dapur Bu Willy semangat UMKM Buleleng jaya jaya jaya. Ada jargonnya, Beli? Ya, itu jargon. Itu jargon. Oh, itu jargonnya jaya jaya jaya. Jaya terus. Oh jaya. Ya harus dong. 3 kali tuh jaya jaya terus. Sebelum pandemi, setelah pandemi. Bisa. Jadi 3. Berarti kedepannya udah nggak ada lagi, udah jaya terus. Udah nggak ada gitu. Buktinya bisa bayar utang kan. Jadinya kayaknya apapun aturannya dilibas saja. Yang paling penting adalah baju nih untuk UMKM, dan pastinya kayaknya apapun rintangannya bisa deh ya. Karena sukses. Astungkari bisa sukses terus ya, pastinya untuk teman-teman UMKM yang ada di Buleleng, teman Pro 2, itu harapan kita semua gitu ya. Ya tapi sangat kita dengar langsung soalnya ya. Karena apa? Survive-nya istilahnya kita udah lihat dari ujian, mungkin kayak diuji aja waktu UMKM di COVID-19. Lolos juga buktinya ya. Iya benar, dan buktinya sekarang masih jalan gitu. Iya masih jalan. Kita masih nikmati juga gitu. Betul Bahkan sekali. Bikin program baru yang bisa membuat teman-teman kita menikmati juga hasil dari UMKM. Wes, I love UMKM Buleleng nih kalau begini nih. Buat Beli Suma dan Beli Jero, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita. For the last, apa yang pengen disampaikan ke teman Pro 2, spesialnya ke masyarakat Singaraja, entah yang sudah terdaftar dalam UMKM ataupun yang belum terdaftar, seperti apa Beli kira-kira penyampaian yang ingin disampaikan, bla 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 dan bla bla bla. Iya. Ya, oke, kalau dari kami sebenarnya kepada semua pelaku UMKM Kabupaten Buleleng, ayo sama-sama berusaha di bidang UMKM ini. Forum ini kita tujukan adalah untuk sebagai wadah media sharing informasi tentunya, karena kebetulan forum ini langsung dinaungi oleh dinas Dagrinkop UKM. Jadi informasi apapun yang tersampaikan oleh dinas kepada forum akan bisa dinikmati langsung oleh anggotanya. Itu yang pertama. Jadi update informasi kita dapat lebih cepat gitu. Entah itu terkait dengan sebuah peluang, entah itu terkait dengan penguatan dari sisi UMKM itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau membuat sebuah usaha, yuk kuatkan diri dengan legalitas gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah maju dengan usaha itu tetapi terkendala dengan legalitas, akan kembali ke belakang gitu. Jadi kita kuatkan legalitas kita dulu, mau kita membuat formasi serangan seperti apa ya kakak-kakak tadi sampaikan, itu kita udah nggak ada kendala lagi. Kita udah kuat dari sisi legalitasnya gitu. Dan sekarang dukungan pemerintah terhadap sebuah persyaratan dan bagaimana cara kita membuat legalitas itu udah sangat membantu dengan one single submission itu, OSS itu. Jadi
mudah sekali kita untuk melakukan proses pendaftaran registrasi sebuah legalitas usaha. Dan terakhir, tetap semangat, apapun kendala yang kita hadapi pasti ada solusinya. Ya. Dalam forum ini kita bisa bersama-sama untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang dialami teman-teman UMKM. Itu ya, terima kasih. Oke, itu dia ya satu closing statement dari Beli Jeruk dan juga Beli Sumo yang hari ini sudah berkenan hadir gitu. Dan semoga kedepannya makin sukses ya Beli ya, UMKM-nya Beli gitu. Karena after Covid udah jayanya udah lancar terus. Yes, yang pastinya juga harapan kita adalah ada kejelasan tentang aturan yang baru. Iya benar, dan semoga ini juga membuka jalan biar makin adanya transparan dan tentunya Indonesia makin maju. Terima kasih banyak teman Perudo udah nonton obrolan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini biar next kamu dapat notifikasi baru dan ikutan juga bareng sama kita buat ngobrol. Kita jargon bareng ya buat jaya-jayanya. Benar. For the ending. Keren banget soalnya tuh. Udah jaya terakhir. Langsung dipimpin oleh ketua mungkin ya. Langsung dipimpin oleh ketua kita. Oke, kita jargon UMKM Buleleng ya. Yuk. Jadi saat saya bilang UMKM Buleleng, jaya 3 kali. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa ya. Oke. UMKM Buleleng, jaya, jaya, jaya. Luar biasa.